Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Nur Islamati Samsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang assessment problem pada strategi algoritma. Nah, assessment problem ini juga bisa dibilang sebagai definisi penugasan atau metode Hungaria. Nah, masalah penugasan atau assessment problem adalah suatu masalah mengenai pengaturan objek untuk melaksanakan tugas dengan tujuan meminimalkan biaya, waktu, jarak, dan sebagainya, ataupun memaksimalkan keuntungan, yang salah satu penyelesaiannya menggunakan metode Hungaria. Nah, masalah umum penugasan itu meliputi N tugas yang harus ditetapkan kepada M pekerja, di mana setiap pekerja memiliki kompetensi yang berbeda dalam menyelesaikan setiap tugasnya. Nah, pada assessment problem ini, dia memiliki langkah-langkah penyelesaian masalah penugasan. Yang pertama itu identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk tabel penugasan atau itu seperti matriks. Yang kedua itu untuk kasus meminimalisasi, karena di dalam assessment problem ini dia memiliki dua macam cara. Yang pertama itu adalah dengan minimalisasi, dan yang kedua itu adalah maksimalisasi. Nah, yang itu minimalisasi itu mencari biaya terkecil untuk setiap baris dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Sedangkan untuk kasus maksimalisasi mencari nilai tertinggi untuk setiap baris, yang kemudian nilai tertinggi tersebut dikurangi dengan semua nilai yang ada dalam baris tersebut. Yang ketiga itu memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Apabila masih ada kolom yang belum memiliki nilai 0, maka cari nilai terkecil. Nah, setelah cari nilai terkecil, nanti kurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Sama halnya dengan yang nomor 2 tadi. Yang keempat, itu setelah semua baris dan kolom memiliki nilai 0, maka langkah selanjutnya adalah memastikan atau mengecek apakah dalam tabel penugasan tersebut telah berhasil ditemukan nilai 0 sebagai sumber daya, bisa karyawan, mesin, alat transportasi, dan sumber daya lainnya. Dan juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misalnya, bila yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom yang berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki nilai 10. Langkah selanjutnya yaitu, nah apabila belum, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 nilai 0 dalam tabel penugasan. Selanjutnya, memerhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil, kemudian pergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lainnya yang belum terkena garis, dan gunakan untuk menambahkan nilai yang terkena pada 2 garis. Dan dari hasil yang ke-6 tersebut, nah kita bisa ketahui telah berhasil ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya, bisa karyawan, mesin, dan alat transportasi atau sumber daya lainnya, dan juga tercermin dengan jumlah barisnya. Jika sudah, maka masalah penugasan telah optimal, dan apa belum, maka perlu diulangi lagi langkah penyelesaian yang kelima di atas. Nah, contohnya, lebih lengkapnya contohnya seperti ini. Kok 18 sih? Karyawan B itu 26. Nah, di sini kita bisa lihat pada karyawan A itu adalah nilainya tuh ini yang ininya pada kolom ke
pekerjaan yang ketiga, itu biayanya itu adalah 18. Karena apa? Karena pada tabel sebelum kita ubah ke minimalisasi tadi, itu adalah angkanya di sini itu adalah 18. Dan pada karyawan B, kita bisa lihat pada kolom yang pertama, itu karena dia 14. Dan karyawan C itu pada kolom yang kedua itu adalah 20, dan karyawan yang D itu yang pada kolom pekerjaan yang keempat, yaitu dengan biaya 16. Maka kita total, dan hasil totalnya itu adalah 68. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan metode Hungarian, kasus penugasan dalam perusahaan di atas dapat diselesaikan dengan biaya optimal sebesar 68. Baiklah, ini merupakan Java dari metode Hungarian tadi. Nah, di sini kita bisa masukkan matrik yang ingin kita jalankan. Seperti, nah di sini pada final double-nya itu akan menghasilkan const matrix seperti ini, dan nanti final integernya itu seperti kolom dan baris. Selanjutnya langsung aja di sini dia nanti bakal mengupdate, dan juga nah ini pada setelah kita buat Javanya, langsung aja kita run. Nah, di sini pada baris kita isi 4, dan pada kolomnya itu 4. Jadi kita isi matrik misalnya matrik berapa yang pengen diisi. Seperti ini. Di sini itu matriknya. Nah, di sini bisa lebih kita pahami kalau seandainya satu orang yang memiliki 3 pekerjaan dan 2 orang yang memiliki 2 pekerjaan, dan begitu juga seterusnya. Nah, di sini lebih jelasnya saya akan menjelaskan algoritma penugasan ini pada Mankers atau matrik persegi panjangnya, ya kan. Dan untuk di sini pada Word yang bekerja itu seperti ABC pekerjanya, dan pekerjaannya itu PGRS. Totalnya itu ada 23. Dan yang pertama, pada algoritma ini kita perlu langkah-langkah seperti yang tadi. Nah, atau algoritma matriknya. Yang pertama itu sama seperti yang tadi, buat matriksnya n dikali m dan disebut matriks biaya, yang dimana setiap elemennya memiliki biaya penugasan salah satu kerjaan ke salah satu kerjaan M. Putar matriks sehingga setidaknya ada kolom yang sebanyak baris, dan biarkan K atau minimal N dari M tersebut. Sehingga nanti dilakukan penugasan pasangan ditunjukkan oleh posisi 0. Hal ini sama dilakukan seperti langkah-langkah yang tadi. Teman di sini angka matriksnya aja yang berbeda. Dan selanjutnya ini merupakan pseudocode-nya, dimana private static-nya nanti boolean ya guys. Setelah selesai itu sama dengan false, dan while itu juga selesai, dan akan menampilkan const matrix-nya dan menampilkan maksimal matriksnya juga. Dan untuk langkah-langkahnya pada case yang pertama itu pada step 1, karena di sini saya membuat program Java di mana dia akan menampilkan step by step. Jadi di sini pseudocode-nya dia juga menampilkan step by step dari Java yang telah saya buat tadi. Dan step 1 itu rest step dan break, dia bakal beristirahat. Dan case yang kedua itu step 2 dan rest step, break. Dan case 3 itu step 3 itu rest step dan istirahat lagi. Dan sampai selesai pada case 7 itu step 7 rest step dan done. Jika selesai itu benar dan istirahat. Nah, di sini itu algoritmanya. Pada yang pertama itu di atas indeks Jem itu mencari baris untuk
Nah, di sini pada setelah yang pertama ini bisa kita lihat di mana nanti pada step yang pertama itu minimal di barisnya, di mana barisnya itu sama dengan 0 dan baris itu sama dengan enroll, itu kayak sampai ke kecil daripada enroll, dan R++, R untuk selanjutnya, baris untuk selanjutnya. Dan langkah yang kedua itu ini. Nah, ini merupakan matriknya. Jika matriknya itu 0, maka dia akan meresult matriknya, dan jika tidak, dia akan mengulanginya. Dan di sini, dan dia akan melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu step keempat. Dan jika itu benar, dia bakal melanjutkan sampai ke step ke-7, dan jika salah, dia akan tetap ke step keempat. Pada step keempat, dia akan dimana itu integer row-nya itu sama dengan -1, dan integer kolomnya itu min 1, dan booleannya done. Jika done sama dengan false, dan jika seandainya step 6 itu benar, dan dia akan berakhir, dan jika tidak, dia bakal melanjutkan ke step kelima, sama seperti yang tadi. Sampai ke step 5, dia akan melakukan step by step, sama seperti yang pada algoritmanya. Jika nanti dijalankan, dia akan seperti ini. Langkah yang pertama, dia akan seperti ini. Dan langkah yang pertama, dan ini langkah yang ke-0 atau soalnya. Dan langkahnya yang pertama itu dia bakal membuat mana yang paling kecil. Karena kebetulan yang paling kecil itu sebaris, sekolom. Jadi langsung aja, karena sekolom dia langsung digarisi. Dan karena di sini masih ada yang belum ada yang 0, maka kita lihat pada kolom ini angka yang mana yang paling kecil. Kebetulan itu pada baris yang pertama juga. Karena baris yang pertama, maka dia dikurangkan dengan yang lainnya, dan dia nanti bakal menjadi 0. Dan selanjutnya dia akan digarisi juga, sama halnya dengan yang tadi. Dan akhirnya, dan dia bakal berakhir seperti ini, satu leret. Dan dari contoh itu menggambarkan bahwa metode penerapan angka algoritma ini juga berfungsi untuk menunjukkan mengapa kita berusaha menerapkan setiap algoritma yang dibahas dalam kurikulum. Nah, demikianlah penjelasan tentang assessment problem. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan mohon maaf sekali tidak bisa menjelaskan lebih rinci codingannya karena terlalu panjang juga, dan semoga dapat dipahami karena dari berbagai contoh tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.